Dia duduk dengan harap-harap cemas, walaupun ingin memintanya untuk jangan dulu menemuinya lagi. Tetap saja saat mendapat panggilan dari Sehun, dia langsung pergi ke rumah sakit. Dia memandang Nana Karayan yang masih terbaring lemah di ranjang pasien tanpa buka mata. Perhatiannya yang mengguncang karena berjalan pun tak luput dari pandangannya. Dadanya sesak, pasti karena dirinya lah yang seperti ini. Ia tidak apa-apa, mungkin dia hanya banyak pikiran dan terlalu lelah. Sekali lagi dia akan siuman. Saya menepuk bahu Taeyong menenangkan, sedangkan Taeyong hanya tersenyum tipis sebagai balasan. Sambil memegang jari lentik yang sang istri, Taeyong menatap wajah pucat. Ian khawatir jangan seperti ini. Dari sekali sampai setetes air mata terjun begitu saja dari kelopak matanya. Jimin dan Hara kini sedang duduk saling berhadapan. Jimin mengajak Hara untuk bicara. Awalnya Hara menolak, hanya saja sepertinya semua harus diluruskan. Jimin setelah beberapa saat mereka hanya terdiam. Kini Hara yang pertama untuk membuka. Bisakah kau panggil aku seperti yang memanggilku? Wajar bukan jika Jimin meminta Hara untuk memanggilnya dengan embel-embel oppa. Lagi pula Jimin kakaknya. Hara terdiam, tidak mengiyakan dan juga tidak menolak. Jimin berdahan canggung. Dia terdengar aneh karena sudah lama Hara tak memanggilnya dengan sebutan oppa, dan sekarang Hara melakukannya. Bagaimana kabarmu dan juga bayimu? Sungguh sebenarnya dada Jimin terasa sakit. Dia tidak bisa menempatkan diri, harus berdiri di samping siapa dia sekarang. Sementara semuanya terasa masih abu-abu. Jimin menekan kuat amarahnya. Hara merasa lembat perutnya buncit. Dia tersenyum pahit. Kau baik saja dan juga baikku sehat. Nada getir tak bisa terlepas dari setiap tutur katanya. Syukurlah kalau begitu. Jimin menundukkan kepalanya guna menyembunyikan senyum getir yang tidak ingin Hara melihatnya. Seperti itu, aku senang mendengarnya. Jimin selanjutnya dia tak tahu harus bertingkah seperti apa. Hati kedua adiknya terancam. Harus ada salah satu yang mengalah, dan hidup pun harus mempunyai kekuatan hati yang lapang. Siapa yang harus dilepaskan? Atau siapa yang lebih dulu untuk melepaskan diri? Jimin tidak tahu. Dari semua jawaban itu terletak pada rumah tangga Ian dan Taehyung. Lalu bagaimana sekarang Ian sudah tahu tentang hubungan kalian? Jimin berucap nyeri-nyeri seperti sebuah bisikan. Hatinya sakit, dia tidak kuat dan tidak sanggup mengatakannya. Tapi bukan Jimin yang harus mengatakannya. Bagaimanapun Hara wajib tahu, karena kini kisahnya melibatkan 3 orang yang saling mencintai. Kita tahu sambil memeluk perutnya, Hara baru kembali dari air mata nyaris jatuh. Jika saja dia tak bisa menahannya sedikit saja. Aku tahu ini sulit, tapi mau bagaimana lagi, aku tak bisa mengatakan
siapa yang salah di sini. Karena kenyataannya pun kau dan Dewi saling mencintai. Hanya saja seharusnya kau mengingat ada perasaan Yan adikmu. Mungkin ini akan terdengar kejam, namun Jimin harus meluruskan. Kalau itu aku saja yang mengalah untuk pergi. Ara tak menyukai pandangan orang lain yang menganggapnya seperti hantu yang total hati hanya ingin diakui. Itu dalam pelarian tidaklah enak. Ara harus pandai-pandai berkamuflase. Ara menangis, dia menakupkan wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Semua akan kembali baik. Ara, it's okay. Ian mengucapkan, matanya perlahan membiasakan bias cahaya masuk ke dalam retinanya. Bingung, itulah hal pertama kali yang dia rasakan. Kenapa dia ada di sini? Ian hendak bangkit namun urung karena tangannya terasa berat seperti tertimpa sesuatu, dan tentu saja ada yang ada di sana setelah menindih tangannya. Untuk sementara ia terdiam menelusuri lekuk wajah Taeyong yang tanpa lelah, namun bagaimanapun tetap saja terlihat tampan. Tangannya bebas hendak mengusap suara lembut sang suami yang tertidur menghadap dirinya, namun lagi-lagi kurung saat adanya kembali sesak karena mengingat sesuatu. Kau bercanda, apa yang harus aku bantu? Kau tahu, sadar atau tidak, kau sudah menyakiti hati kedua adikku, Teh. Lalu kau memohon padaku untuk membantumu. Yang benar saja, hey, please. Ian tidak mengerti dengan kemurkaan Jimin yang bilang kau sudah menyakiti hati kedua adikku. Bukannya di sini hanya dia adik Jimin yang tersakiti. Kau minta bantuanku untuk pastiin sungai dan memisahkan Manora dan sedang satu. Mengapa nanti maafnya sudah
Mengenal Limin dengan baik, kau tahu siapakah di situ? Dengan senyum misteriusnya Jong berkata demikian, membuat Jimin mengerang penasaran atas apa yang disembunyikan. Setelah pertemuannya dengan Jimin, kini Jong pergi ke sebuah kafe ternama. Dia ada janji bertemu dengan seseorang, bukan dengan klien, dan juga bukan orang penting. Saat ini Jongkook sedang memantapkan hatinya. Dia makin menunggu. Itulah katanya Jongkook jadi merasa sangat
bermain teman-teman dengan keluarga sepertinya waktu selesai cukup menarik memuluskannya dan nyaman sangat berhati-hati. Ini aku tahu aku dari dulu sangat menyukai musik dan pertama nanti harusnya terbaca di sini dan hanya bisa mendengar sedikit mungkin